dan izinkan aku memeluk dirimu. Sekali ini saja untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Oh my god, yeah. Selamat datang di Pasha. Momo YouTube. Yes. Udah ketahuan ya langsung. Wah, ini suaranya. Udah lama ya. Suaranya juara masih Ya, seperti masih adalah yang sisa-sisa. Ini bukan sisa-sisa, ini mah the original Pasha comeback. Iya. Iya, sekarang Gimana mau? Iya, Pasha sekarang lagi sama Momo Iya. di Malang. Ya. Welcome back ya. Pasha. Terima kasih, Mo. Iya. Alhamdulillah seneng banget loh hari ini. Momo yang seneng banget hari ini Pasha bisa mau mampir. Yes, mau ke sini, mau ke rumah, mau ke Malang pastinya, terus mau nanti seru-seruan sama kita. Yes. Nah, mumpung Pasha lagi di sini, udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ngobrol. Iya. Ini kita ngobrol ya. Dan udah lama nggak sepanggung juga. Ih, Ya. itu. Udah lama nggak sepanggung. Iya. Pak Andi, Bu Acin. Ya, harus nih. Langsung ditodong. Ini aset nih. Iya, oh aset. Aset nih, nggak bisa. Perwakilan ya. Iya. Oke. Gimana mau? Ya. Ini AA mau todong ya. Iya. Beberapa pertanyaan. Oke. Oke. Lama nggak ketemu ya? Lama nggak ketemu. Oke. Sekarang sibuk apa aja sih? Yang pasti dari dulu nggak pernah berubah, bermusik itu masih. Even menjadi wakil wali kota di Palu pun juga masih tetap bermusik. Artinya aktivitas itu masih ada. Setidaknya masih berkarya. Oke. Nah, mungkin manggung nggak, tapi ada lagu kita buat dan rilis, nggak sekedar buat lagu aja. Sejak menjabat itu, kalau saya nggak salah ingat, Ungu ngeluarin 3 single. Oh ya? 3 single, 1 lagu pop, 2 lagu religi. Kalau nggak salah ingat. Tapi ya. Pasha menjabat. Iya, menjabat. Artinya kan bermusik tetap berjalan. Gitu. Single ada, cuman nggak ada promo. Iya, nggak ada promo. Hanya single. Sekedar itu aja. Tapi Ungu no problemo. Ya, tidak ada yang harus dipermasalahkan juga. Enak ya, Ungu legowo ya. Jangan dipancing dulu dong. Ntar goyang hot loh. Ungu Gitu. legowo ya. Iya. Itu suatu contoh menurut Momo. Iya. Contoh yang mungkin bisa dilihat sama grup-grup yang baru mau ini mungkin yang mikir-mikir kalau punya vokalis nanti gimana, kalau gini gimana ya. Iya. Itu klise lah ya. Iya. Oke. Iya. Jadi sibuk 2 hal itu Sobat bermusik, berpolitik hari ini. sampai sekarang. Sampai hari. Berarti- Adalah usaha tapi kecil-kecilan kayak inilah. Apa? Ya adalah. Sekarang kan semua udah bisa jadi ini kan, udah bisa. Nggak, Momo di sini kan ngorek-ngorek. Iya, kan? dengan dunia digital ini kan semua like bisa YouTube ya? dilakukan. Apa aja. Oke. Lebih ke Enggak, masih di area itu aja sih, masih ada studio, kita punya podcast, kita punya apa namanya. Oke. Berarti sekarang AA nih YouTuber? Enggak juga. Kan podcast hari ini YouTube sekarang menjadi kebutuhan katanya. Kan AA ini masih seperti dulu sebenarnya, masih yang bukan anti, masih yang agak jauh dari dunia gadget. Oh ya? Gadget ini kan lebih karena kebutuhan mau telepon aja. Pantesan ya, dari pagi saya WA dia sampai detik ini handphonenya mati loh. Sampai saya paksa ada nomor lain nggak? Iya, karena buat saya handphone tuh nggak yang utama juga, nggak harus juga gitu loh. Apalagi lagi di tengah-tengah keluarga nggak harus juga, kecuali nonton ya. Misalnya mau dipakai nonton, bisa gitu. Atau memang ada nunggu yang penting ya baru. AA ini sekarang ya, AA ini sekarang kan udah nggak jadi wakil wali kota, ya. Berarti sekarang ya udah ikut partai aja. Ya, berpartai kan masih. Berpartai masih. Posisinya ya udah berpartai. Berpartai ya. Dan sekarang udah aktif lagi di Ungu. Udah aktif lagi. Berarti sekarang lebih banyak di Ungu. Iya. Ya, karena belum menjabat lagi kan. Belum menjabat lagi. Itu gimana cara membagi? Iya, membagi. Nggak ada yang harus dibagi sih, berpartai ini kan sama kayak kita berorganisasi. Berarti nggak harus gitu? Ada jadwal-jadwal tertentu di mana kita juga harus bisa ada di tempat misalnya gitu kan. Apalagi saya didapuk sebagai salah satu
pimpinan di DPP gitu kan. Oh, pimpinan ya. Iya. Nah, kalau pimpinan kan berarti harus ini ya, harus apa Iya, namanya? betul. Harus lebih intensitas waktunya. Jelas. Atensinya. Tapi kan semua bisa dikondisikan. Kan parpol juga ada sistemnya manajerial juga kan. Sistemnya tuh ya diatur yang bisa kapan, Ya. gimana, di mana kayak Ya, gitu-gitu ya. aja sama aja. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang paling penting sebenarnya yang membuat Momo penasaran sampai sekarang. Apa sih awalnya yang membuat seorang Pasha Ungu tiba-tiba berpolitik dan tiba-tiba menjabat? Jujur secara pribadi Momo sendiri pun waktu itu kaget. Iya, iya. Kapan main politiknya? Kapan Iya. namanya mencalonkan tiba-tiba Tiba-tiba udah iya, duduk, sudah jadi jabat aja. gitu. Oke. Apa sih triggernya gitu? Iya, yang pertama mungkin termasuk Momo adalah orang yang nggak tahu kalau A tuh berasal dari keluarga yang dunianya dunia politik. Papanya A tuh memang orang politik. Menjabat sebagai Dia petugas partai lah kita sebut begitu pada masanya. Tapi Momo tahu sosoknya Tahu kan bapaknya. Patiga? Iya. Kita panggil Opa Berbi karena dia rambutnya Iya. silver gitu kan. Iya, Jadi iya, Opa iya. Berbi ini praktisi politik, kita sebut seperti itu. Dia guru saya di dunia politik. Adik saya, adiknya A tuh malah duluan jadi anggota DPR provinsi di usia dia 20 tahun. Justru waktu dulu A ngeband, Iya. seolah-olah keluar dari Jalur. lain, iya. Iya. Cuma kan orang taunya Pasha setelah jadi Pasha kan. Iya. Nggak tahu sumbernya sebelumnya seperti Iya, apa iya. gitu. Loh, berarti pertanyaan Momo kebalik loh. Jadi sebenarnya kembali Kenapa jadi anak band berarti? Iya, gitu. Kok bisa? Ya karena kan dulu hobi ya. Bokap kan suka nyanyi juga, nyokap suka nyanyi, adik suka. Tapi kan kita juga nggak sengaja kan. Mau dulu tuh mau jadi Pasha kan mana tahu. Sedemikian Iya, banyak iya, iya. orang pengen jadi anak band populer gitu kan, albumnya bisa didengar Iya, orang iya, kan. iya. Kita juga nggak pernah tahu. Ini Momo baru tahu banget loh, beneran. Iya. Baru tahu banget. Maksudnya ya pertanyaannya salah berarti. Karena background politiknya udah ada. Iya, karena Justru orang yang- taunya Justru yang ditanya setelah- kenapa lu bisa jadi anak band? nah, kok lu bisa bapak lu praktisi politik, tapi kan orang nggak tahu. Orang nggak tahu itu, jadi nggak salah sekarang orang juga. jadi tahu, Orang nggak tahu. Nah makanya ya Kenapa? kayak gitulah maksudnya. Kakeknya A itu juga dulu kerja di dunia pemerintahan, kakek yang Belanda, terus Udah turun-temurun ya? Jadi nggak ada. Bukan asing lah ya? Iya, cuma memang menjadi seolah-olah tidak lazim karena kok ada nih anak band yang biasa di panggung jingkrak-jingkrak, terus seolah-olah sok-sokan mau ngurus masyarakat, Betul, bener betul. gak sih? Ya, Iya, itu stigma. Itu nggak Stigma masalah juga masyarakat. buat saya. Dan tidak ada yang harus, saya tidak punya tanggung jawab untuk kemudian mengklarifikasi itu. Silakan saja orang dengan persepsinya Iya, masing-masing benar-benar. gitu ya. Orang menganggap bahwa anak band tidak pantas, ya nggak apa-apa juga. Saya punya tugas sendiri. benar-benar. Ya biarin Itu benar. aja, yang mikirin kayak gitu nggak ada masalah. Nggak harus dijawab satu-satu. Gue bisa loh, gue bisa. Ya, kita jawabnya dengan kerja aja. Bener-bener itu. Nggak bisa ngontrol Pikiran orang lain. Iya dong, mau hari Wow, ini orang sekarang- ngomong ini, hari ini orang ngomong itu. Nggak mungkin kita balesin satu-satu, kayak komen aja kan. Iya. Satu-satu kita nggak mungkin. Udah ya biarin lah. Sekarang orang semua tahu. Terus gini ya, Momo ini jadi penasaran. Berarti awalnya ngeband apa dong? Kalau misalnya sebenarnya backgroundnya sendiri di keluarga ya nggak terlalu ke arah musik. Iya, dulu kan A ke Jakarta tahun 97. Itu kan niatnya kuliah. Oh, berarti dari pergaulan nggak sengaja Ya, terjadilah kumpul dengan band. teman-teman kampus gitu kan. Dulu kan masih ada ospek. Iya. Ospek ngumpul ngeriung, wah nyanyi-nyanyi di kantin gitu-gitu lah lucu-lucuan seru-seruan. Sampai ketemu temen yang ngeband, ngajak ngeband. Iya. Akhirnya kuliah ganggu band gitu loh. Kuliahnya ganggu band. Kebalik ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru itu. Kuliahnya ganggu band, Nah, bukan bandnya maksudnya ganggu kuliah. Lebih doyan di studio jadinya gitu kan. Oh, berarti kuliahnya nggak selesai. Nggak selesai waktu itu. Nah, itu yang Jangan ditiru. itu yang diploma. Nah, setelah itu ya udah ngeband ketemulah Ungu. Keterusan. Dan akhirnya bikin album sampai sekarang Sampai orang sekarang. mengenal Pasha Ungu. Betul. Walaupun namanya Sigit Sigit Purnomo. Tapi kuliahnya dibayar. Akhirnya sarjana juga. Gimana ceritanya? Pas jadi wakil wali kota kuliah. Iya. Mumpung kan? Ya, iya, mumpung iya, di situ gitu loh. Agak ini ya, ceritanya juga Iya, muter-muter muter-muter, ternyata. Wow, Momo sendiri yang udah kenal lama sama Pasha baru tahu nih. Kalau nggak ada ginian jadi nggak apa Iya. namanya? Jadi cuma bertanya-tanya doang Pasha, seorang Pasha itu Iya, gimana sih sebenarnya? Nah itu sebenarnya pertanyaan yang sempat
terbersit di kepalamu? Iya. Karena kan juga teman-teman kita ada beberapa yang ikut ke politik. Betul. Jadi mungkin pertanyaan ini mewakili salah satunya Iya. ke AA gitu. Oke. Nah, terus ya, sekarang kan udah nggak menjabat. Ya. Jadi next ke depannya akan mencalonkan apa lagi nggak? Ya, kontestasi politik itu kan tidak setiap hari, Non. Ada musimnya istilahnya gitu kan. Oke. Kan tidak setiap kayak hari. 5 tahun gitu. Ya, itu kalau bicara pemilu. Iya. Tapi kan ada pilkada Iya. dan seterusnya kan. Jadi ya kita tinggal lihat aja di mana musimnya datang. Terus kita juga Musim, kayak musim durian Iya, gitu ya. iya kan ada musimnya, ada musim, orang bilang tuh istilahnya musim politik, musim pilkada, musim apa. Nah, kebetulan kan ke depan ini akan ada lagi musim politik itu di 2024. Nyalonin lagi. Ya kita lihat situasinya, kita lihat potensinya gimana. Kita lihat ya. Nah, Nanti di tahun berikutnya. Iya, kita akan lihat seperti apa. Kira-kira Apasya mencalonkan apa lagi? betul. Dengar-dengar Apasya sempat mau mencalonkan jadi gubernur. Ya, waktu itu tahun kemarin sih sebenarnya Tahun kemarin. tepatnya. Cuma karena ada insiden kecil, insiden politik gitu kan, persoalan pola. Jadi ya kayaknya memang rezekinya belum di situ. Oke. Gak apa-apa, kita coba next time ya. Kita next. Ya, memang rezekinya belum di situ. Iya benar. Berarti ada rencana lah ya ke depannya. Harus. Ada harapan Harus. ke depan. Kalau memang ada potensi, ada kemungkinan, ada kesempatan, harus. Berarti sekarang band Ungu ini apa dong, A? Tetap Hobi? main. Tetap. Main lah, karena ya kita sumbernya dari musik, kita bikin A sampai kayak gini kan ya Ungu lah. Iya kan, yang Pasya Ungu itu kan sudah kayak marga ya. Iya. Seandainya kalau misalnya suatu saat Seandainya aku punya saya. Seandainya apa? Seandainya next time mencalonkan lagi dan Oh. ternyata menjabat. Bandnya bagaimana? Mungkin tidak banyak yang tahu kalau Ungu itu punya sistem atau manajemen yang di dalamnya sangat solid. Kalau Kekeluargaan banget ya? Satu itu. Kedua, kalau kita berbicara tentang persoalan pendapatan, itu semua sudah diatur. Dan Ungu tuh punya beberapa aset. Aset Ya, seperti apa properti. maksudnya? Oh. Misalnya kayak gitu. Bersama. Bersama yang kebetulan atas nama AA gitu loh. Yang dipercayakan untuk ngurus. Boleh di-share? Di-share. Selain, maksudnya properti ini maksudnya Ya kita punya ruko, kita punya beberapa lah. jadi kayak, oh gitu. Ya kayak gitu, sebenarnya lebih ke nabung sih waktu itu ya. Oh. Dan itu bersama Dan belinya? kita sudah rasakan manfaatnya. Oh Sudah gitu. kita rasakan Oh, manfaatnya. ini kalau jadi contoh kayak juga. kemarin kita misalnya pas Ange jabat gitu kan, terus kan otomatis ritmenya agak berubah nih. Ya udah kita sepakat udah kita jual salah satu properti kita. Dan itu karena dibeli uang bersama. Uang bersama. Cuma kan namanya nggak bisa bareng-bareng. Iya, Satu orang benar. aja gitu. Di Ungu itu kan udah diatur Non, yang ngurus bisnis Oh. kontrak Maki. Iya. Kalau untuk aset AA Iya. gitu loh, untuk studio Enda sama Onci kayak gitu loh. Roman untuk apa gitu kayak iya, gitu iya, udah iya. diatur. Jadi nggak ada yang tumpang tindih. Iya. Berarti apa ya istilahnya? Well organized itu. Iya. Dan dari dulu bukan baru sekarang. Dari itu cuman hayalan udah diomongin. Oke, bentar. Ini kan beda ya kejadian. Aku belum nanya loh, aku belum out loh ya. Kan beda ya ceritanya. Nah. Apakah menurut AA ini salah satu resep kah yang harus dipunya sebuah Bisa grup? dibilang seperti itu. Harus membuat well organized yang seperti yang AA sampaikan sehingga kita masih tetap merasa bergantung secara kekeluargaan mungkin atau kayak gimana? Ya pertanyaan kemudian adalah kalau tidak dikemas dengan well organized tadi, terus ngapain kita ada di situ? Itu pertanyaan pertama dulu yang paling mendasar loh. Ya. Kita kan nge-build. Iya. Nge-build, betul. Iya dong. Iya. Sama kayak rumah dong. Iya. Kalau pondasinya nggak kuat, Iya. ya roboh, pasti roboh non. Bener. Pondasinya nggak kuat. Iya dong. Iya. Nah buat kami itulah pondasinya. Esensi nge-build sebuah band itu ya itu kan dasar itu kan ya Jadi nggak cuman, kepercayaan, betul, nggak trust. cuman ngeband ya. Egosentris lepas dulu, nggak ada urusan. Di Ungu tuh nggak ada istilah lu vokalis lu, nggak ada, sama kita. Sama, pendapatannya sama, jujur aja nggak ada. Bagi-bagi apa, kecuali begitu tren royalti ya, royalti pencipta lagu itu kan berbeda. Iya. Kan sistemnya baru tuh.
Iya. Belakangan baru datang tuh. Betul, NSP betul. ada pencipta lagi. Iya. Itu kan kita ngikutin Iya. sesuai dengan sistem. Iya. Tapi awalnya enggak, waktu masih RBT Benar, sama aja. Mau yang vokalis, mau yang bikin lagu sama bagi rata Ungu. Sampai kemudian keluar sistem yang itu. Iya. Dipilah. Iya. Karena kan langsung ke rekening tuh. Betul. Nah, sampai sekarang masih dapat manfaat alhamdulillah gitu. Ya royalti kan. Iya, itu. Royalti. Begitu. Sampai kapanpun kan, A. Nah, ada dua hal yang saya kira membuat band ini seolah-olah menjadi goyah, rapuh, apalagi Iya. sampai berujung pada ya, Perpecahan. tidak percaya satu sama lain, ego dan lain sebagainya. Itu karena dua. Mohon maaf, yang pertama karena satu merasa lebih daripada yang lain. Yang kedua ya karena seolah-olah ada yang tidak adil. Ada yang tidak adil, entah dalam pembagian, entah dalam kebijakan, entah dalam entah apapun apalah. itu, pokoknya tidak adil. Kalau di Ungu alhamdulillah tidak ada yang kayak gitu. Itu fakta loh ya, hari ini kita masih solid. Hebat. 2004, formasi yang sama Once kan 2004. Iya. Sudah 17 tahun kita nggak ada masalah. Bahkan di 2000 sampai 2004 pun kita masih dengan formasi yang tanpa Once. Nggak ada masalah juga. Dan Ungu ketika Pasha juga menjabat masih setia. Masih solid juga. Nah, hari ini masih dibuktikan. Keren. Asik kan? Lagi. Ya ngeband harus gitu lah, Non. Gimana ya? Dan kemarin akan punya album solo juga loh. Ungu juga ngizinin Dan juga. boleh ya? Boleh. Kata Ungu udah, nggak apa-apa, bikin aja. Ya Enak loh. seru-seruan aja. Enak. Maksudnya kayak nggak ada yang terlalu dikekang. Karena ya namanya orang seni ya. Pasti ada Hasrat discuss, pasti ada discuss. Pastilah. Ada discuss. Pasti. Kenapa? Kalau begini, kenapa? Iya. Pasti ada. Tapi ujungnya enak. Iya. Nah gitu loh. Di Ungu tuh gitu, pasti ada discuss. Sobat. Maksudnya ini patut jadi cerminan Iya. buat banyak grup ya. Kayaknya nggak tahu grup apapun kayaknya menurut Momo ya. Saya sih nggak merasa bahwa Ungu tuh adalah contoh yang Menurut baik. Momo loh ya. Ya, tapi kalau orang lain bilang begitu, dasarnya jelas karena Ya. memang hari ini kan Ungu bisa buktiin Masih ada. soliditasnya masih Iya. dibuktiin, Iya. karyanya Hebat loh. juga masih ada. Tepuk tangan. Kayak tepuk tangannya Trump. Ya. Seru kalau ngobrol sama Pasha ya. Nah, kita tahu ya. Sekarang Pasha ini kayak Momo ya tadi. Pasha datang itu Momo pikir datangnya itu dengan setelan jas, kemeja, rapi gitu. Bo datang. Setelannya begini. Ya memang, Yuh. ya memang Yuk aslinya bisa lihat. begini. gitu. Nanda, ini lo lihat. Kasih lihat. Ini lo. Ya memang aslinya begini, mau gimana? Ya kan? Harus gimana? Jadi gitu. kemana arah obrolan Momo ini adalah Pasha itu menjabat kemarin. Ya. Ibarat kata seorang politikus dan seorang musisi. Ya. Bagaimana caranya membuat image-nya ini apa istilahnya ya tetap jadi anak band gitu. Image-nya apa hanya dengan style begini atau Sebenarnya kan gini ya, kita mau pakai celana robek, mau nggak Celana pakai robek. baju, mau rambut gondrong. Kan yang membungkus kita kan bukan persoalan apa yang kita pakai, tapi adab dalam diri kita itu loh. Adab itu loh. Kita ini orang timur, ada adab. Mau celana robek sekalipun namanya depan orang tua pasti adab kita ada. Oke. Bener gak sih? Iya. Itu kultur kita loh, orang timur ya, orang budaya kita Indonesia. Gue anak band dengan sepatu boots AA yang zaman dulu tuh masih ada, sampai sekarang masih ada. New Rock dan lain sebagainya itu. Yang black and black Ketemu pejabat, ketemu orang-orang fans. ketemu orang tokoh siapapun. Ya kita harus ada adab gitu loh. Beda kalau kita ketemu di panggung, kita itu kan beda lagi. Itu adabnya anak band. Iya. Tapi begitu di tempat civil society, maka ada adab itu juga yang harus kita gunakan. Jadi kalau Asi tidak melihat yang dia pakai apa ya, tapi yang dia pakai dengan terhormat sekalipun, tapi kalau adabnya kurang baik, mohon maaf, saya kira nilainya akan sangat kurang. Iya nggak sih? Benar. Ya contoh kayak Momo lah. Momo ini kan, ya mohon maaf ya teman-teman, ini bukan karena di rumah Momo ya. Saya kenal Momo ini, mohon maaf, dari beliau ini masih ikut festival dulu tuh yang pertama tuh. Betul, ML Contest Itulah ya. ML Contest. Saya tahu Momo ini dari dia membangun karir dia, gitu loh. Iya kan, bagaimana Geisha dulu sama Ungu kan, pertama tuh. Geisha ngebuka konsernya Ungu di mana gitu, Pekanbaru apa di mana lupa. Pekanbaru. Nah,
Jadi tahu banget Momo, tahu perjalanan itu, step by step, tahap demi tahap, sampai seorang Momo hari ini. Siapa yang sangka? Nggak ada yang sangka. Ini sebagai, menurut saya ini kesuksesan hidup, ini rezeki gitu. Kita nggak tahu orang-orang ada, tapi itu tidak akan mungkin kita dapat tanpa adab yang menurut saya sudah terjaga. Nggak mungkin. Coba kalau Momo punya sikap yang, mohon maaf, secara adab dianggap kurang, ini pasti siapa yang mau, non? Saya juga berteman nggak mau. Waduh, ini nggak mau nih. Ya kan, orang yang nggak ada adab saya juga nggak mau. Berkawan aja, jangan lebih dekat. Berkawan aja nggak mau pasti kita. Benar nggak sih? Nah, itu contoh. Makanya dalam hal kami di dunia politik, terpilih menjadi seorang pejabat, terpilih duduk dalam posisi strategis di jabatan politik, itu tidak serta-merta karena AA populer, wajar dong dia banyak yang pilih. Bener. Jangan salah loh. Pasti banyak yang mikir seperti itu. Banyak yang mikir, tapi kan masyarakat ada sisi lain. Yang dia lihat, mungkin cara dia bicara. Dan yang banyak orang juga nggak tahu. Mungkin dari attitude. Iya kan? Atau mungkin Ani suka bawain nasi padang nih lumayan kan? Tapi kan semua punya cara gitu. Iya. Tapi intinya yang saya bilang tadi, adab. Gitu. Berarti adab. kayak Itu yang utama. whatever it is, gue mau jadi politikus, gue mau jadi anak band, yang penting attitude gue. Iya dong. Gue bisa bawa diri gue ke sini, gue bisa bawa diri gue ke sini, gitu ya. Rolling Stone kita lihat bagaimana Queen, semua senior-senior kita ini. Nggak ada, mereka punya adab. Terlepas mereka yang ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tapi adabnya ngeri loh mereka. Bagus gitu. Ya itulah kenapa nggak mungkin seseorang ditokohkan tanpa ada bumbu-bumbu itu. Tapi mau senang dengan pola pikir AA yang free mind ya, maksudnya ada mungkin sebagian orang atau apa ya, mungkin atau orang-orang teman-teman kita lah misalnya gitu ya. Takut jadi politikus. Nanti image-nya udah beda. Ya nggak sih? Maksudnya nggak menutup mata, menutup telinga kan. Ada juga yang berpendapat seperti itu. That's why kenapa Momo bertanya bagaimana cara merubah image, membawa image Pasha yang dulu comeback. Ya sebenarnya yang orang pertanyaan itu kan sebenarnya persoalan kapabilitas. Dan kembali kepada diri sendiri juga. Kita. Kan mohon maaf ya, netizen julid ini kan kadang-kadang alat ukurnya ke persoalan kemampuan, capability. Secara akademik ya kan maupun secara faktual yang mereka lihat di lapangan. Kecerdasan itu kan bisa kita kaji dalam dua cara. Kita bangun melalui sekolah formal dan juga sistem yang informal. Saya lebih banyak belajar di dunia yang informal. Gitu loh. Belajar itu tadi bagaimana respect, bagaimana belajar tentang dunia usaha dengan kawan, ngobrol dan lain sebagainya, bagaimana kita membangun adab dan seterusnya. Itu lebih dibutuhkan di dunia politik dibanding hanya sekedar kamu berilmu. Kalau cuma sekedar modal berilmu, kami ini juga nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Iya nggak sih? Gitu loh. Nah, itu bisa diuji gitu. Tapi yang kedua, yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menyeimbangkan gitu loh. Antara kemampuan kita di secara akademik, secara sosial, dengan ilmu yang kita miliki selama ini. Nah, itu saya kira yang paling utama lah kalau kita mau terjun ke dunia. Dan berbicara image, sebenarnya tuh saya juga bingung image yang kayak gimana. Saya juga bingung. Yang dimaksud image itu kayak apa ya? Emangnya image politisi kayak apa sih? Sama aja, perasaan nggak ada yang beda gitu. Cuma memang ada situasi tertentu di mana mereka harus tampil berbeda. Kan itu poinnya sih. Itu aja. Sebenarnya. Kadang harus dia tampil rapi, dia berbicara tampil juga berbeda, lebih lebih wise mungkin. Dan itu harus, kenapa? Karena dia dibiayai oleh rakyat. Kalau kemudian dia dibiayai oleh rakyat dan dia tidak menampilkan sesuatu yang tentunya diharapkan oleh rakyat, baik dari aspek penampilan maupun dalam berbicara, memperjuangkan aspirasi, maka itu salah. Dia harus lebih dari itu. Menarik ya obrolan ini. Iya, dia harus lebih dari wakil rakyat, harus lebih dari rakyat. Semangat ini. Iya dong, harus lebih, dia harus speak up. Iya. Gitu. Tapi ya nih ya, ini pertanyaan dari hati banget. AA ngerasa ada perbedaan gak sih AA dulu yang sebelum terjun jadi pejabat seperti sekarang dengan yang sekarang?
dulu dengan yang sekarang, secara attitude mungkin, Iya, secara iya. kebiasaan mungkin, secara ketemu orang mungkin. Kalau perubahan sih saya bilang nggak ada. Masa sih? Tapi kalau pengalaman saya tambah banyak. Masa sih gak ada perubahan sedikit pun? Kalau dari cara ngomong, coba deh buka yang lama-lama sama. Coba Buka. deh. Kalau yang lama-lama, kalau lihat video-video lama, Iya, iya. wawancara sama aja. Sama sih. aja ya? Cuma bedanya kan sekarang ada tambahan ilmu. Iya. Oh, kalau menjabat tuh pekerjaannya seperti ini. Yang kita lakukan ini. Ya kan yang tidak boleh itu dan Oke. seterusnya. Mau pikir, mungkin dulu ini lebih ke rock and roll. Jelas, itu masih sampai Oke. sekarang. Itu Masih ya? Masih. Tos lagi. Kan itu ada momennya gitu loh, Non. Iya dong. Masa kita lagi kumpul keluarga sosok yang nggak bisa dong, Non. Iya nggak sih? Iya, Atau iya, kita iya. lagi kumpul sama teman-teman reunian sekolah, terus tiba-tiba kita yang sosok. Ngapain? Udah nggak jalan. Malu sama 7 anaknya ya? Malu sama tujuan. 7? Jadi ya saya kira gitu lah. Seru, Tapi seru. pastilah orang mungkin dari luar ngeliat pasti ada yang berbeda. Iya. Mungkin Iya saya nggak dong. ngerasain ya. Iya, Mungkin saya iya, nggak ngerasain. betul. Makanya gitu. Momo bertanya. Nah, kalau mau lihat mungkin ada berubah mungkin, tapi selama itu positif saya alhamdulillah. Iya, Ya positif. kalau perubahannya negatif ya jangan dong, ya kan? Iya. Mendingan saya nggak mau berubah gitu loh. Iya. Mendingan gitu. Tapi positif kok. Alhamdulillah. Senang juga datang ke sini Syukurlah. dengan keramahannya, dengan rock and rollnya kayak dulu itu yang penting sih sebenarnya. Soalnya agak-agak takut juga pas datang takutnya. Kan pakai jas, terus pakai kemeja rapi. Gue mesti gimana? Sementara gue kaosan gini. Terus pakai kaos juga Kaos, mau. iya, Oh, jadi iyalah. kita lagi pakai Momoses Apa yang loh. salah? Iya, Moses iya. bajunya Moses. bagus kok. Keren, apa yang salah? Anaknya 7 ya? 7. 7. Nggak mau nambah yang 8? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Jangan nanya lagi ya. Udah nggak Itu bisa. udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah stop produksi. Tutup. Oke, simple aja jawabannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi sampai sekarang dengan 3 anak lainnya masih Nggak ada masalah. Aman semua. sering- Sering banget. ketemu Iya, iya. Iya kan kalau cuma kan anak kan satu syuting. syuting ya yang Syuting tiap anak. hari dia. Iya, iya. Yang kedua kan fokus sekolah. Yang kedua, tiga fokus sekolah. Apalagi kan kemarin karena ya situasi begini kan, gitu loh semuanya lebih baik di rumah gitu-gitu kan. Ya, tapi sedapat mungkin kalau ada waktu, Barengan. lagi nggak sibuk kita bareng-bareng gitu aja. Hebat. Kalian langsung bisa nilai seorang Pasha, musisi yang baik, politikus yang baik, dan bapak rumah tangga. Ya pokoknya jangan dibuat rumit lah Non. Iya nggak sih, gitu loh. Bener, bener. Cukup cinta anak ABG yang rumit kita jangan rumit lah ini. Kayak sinetron melayang. Iya. Wah. Langsung ada ininya ya. Oke, thank you banget. Sama-sama. Ya, tapi ada terakhir ya. Oke. Aku mau nantangin. Bukan nantangin sih. Ini pertanyaan jawab cepat, bener ya Nanda? Oke. Ini pertanyaan. Jacat ya. Jangan tegang gitu dong. Gas kan dong. Gas kan. Oke, TV atau YouTube? TV. Kenapa? Saya tradisional. Tradisional orang lama ya. Iya. Kurus kerempeng ganteng atau berisi tapi jerawatan? Kurus kerempeng ganteng lah. Yang penting ada gantengnya ada di mana di situ. Oke. Miskin terkenal atau kaya dibenci? Kayak dibenci lah. Kenapa? Ya, biarin aja orang nggak tahu saya. Yang penting kan, iya dong. Kan orang ini banyak hari ini banyak iya. yang benci saya mungkin ya, tapi kan nggak tahu. Ini namanya realistis. Realistis. Betul. Gitu. Pilih rambut gondrong apa pendek? Pertanyaannya emang ada yang miskin tapi seneng nggak ada lah. Pilih rambut gondrong apa pendek? Sejujurnya, Iya. pengen gondrong sih, suka Terus gondrong. kenapa dipendekin? Iya kan biar seger. Panas sekarang mau. Bingung Kemarin ya? panjangin rambut udah sempet tuh panjang tuh. Oke, berarti nanti kalau panjang agak bertahan berapa tahun gitu ya? Pengen sih. Oke, kita lihat sih ya, ini buktinya videonya. Oke. Pilih jadi wakil wali kota lagi atau jadi vokalis tapi sepi job? Iya, Teng, tong, teng. jadi wakil wali kota lagi. Tuh dengar ya, Onci, Mas Ya, Hendra. ngapain juga orang sepi job katanya? Ya, iya. Gimana sih? Sabar ya. Sabar. Pilih solo atau band? Ngeband, jelas ngeband lah. Jelas. Pilih istri atau anak? Pilih istri atau Anak. anak? Istri ya? Kenapa? Ya anak-anakku kan pasti diambil orang nanti ujung-ujungnya. Kalau istri itu kan bisa mendampingi terus. Bijak ya. Ya kalau itu kan pertanyaan cepat ya. Neng Adel.
Pertanyaan cepat udah, pertanyaan yang nggak cepat udah, dan semua jawabannya dijawab dengan hebat. Alhamdulillah. Thank you AA, udah Sama-sama. seru-seruan, udah ngobrol banyak, Sama-sama. udah makin kenal sama Ak Pasha. Mungkin banyak yang belum tahu dalam-dalamnya Ak Pasha banget. Hari ini sudah terjawab semuanya, ya Ak. Siap. Kita see you di on stage malam Siap. ini. Oke. Oke. Ada on stage malam ini. Keren. Kita bikin yang nggak ada kita Oke, bikin. siap. Kita see you di satu lagi, kita mau kasih games. Alright. Ini ceritanya Momo yang nantangin apa Pasha yang nantangin Momo ya, jadinya kita ketemu di games berikutnya. Ya. Thank you, Sama-sama.